Jawa Timur di akhir tahun kisaran 1990-an. Sebut saja namanya Indra. Dia masih mengenyam pendidikan di salah satu PTN di Malang, Jawa Timur. Yang saat itu dia sudah di semester ke-7. Di semester 7, Indra sedang sibuk-sibuknya bergelut dengan matkul skripsi. Demi menyusun sebuah skripsi, ia rela pontang-panting ke sana kemari dan berusaha mencari buku-buku referensi sebagai acuan utama untuk menyusun skripsi. Dirasa masih ada yang kurang dengan buku referensinya Indra. Akhir pekan, Indra memutuskan untuk pergi ke salah satu temannya di kota santri. Ya, itu ada di kota Pasuruan. Indra ke sana untuk meminjam beberapa buku yang diperlukan. Di hari itu, ia terpaksa harus menginap di rumah sang sobat lama yang sudah lulus. Selama menginap, tak lupa Indra banyak bertanya teknik untuk meluluhkan dosen-dosen killer pembimbingnya. Waktu terus berjalan sampai hari Minggu malam. Selepas maghrib, Indra pun diantar temannya ke sebuah tempat untuk naik bis menuju jurusan Malang. Sampai di lokasi pertigaan pinggir jalan, mereka berhenti sejenak. Lokasi yang ditempati Indra untuk menunggu bis itu sangat populer di kalangan masyarakat dengan sebutan Gerdu Papak. Indra lalu turun dari motor. Dan temannya itu berpesan dan izin kepada Indra. "Dra, aku nggak bisa nemenin kamu lama-lama di sini karena ada acara tahlilan tetangga." "Iya mas, nggak apa-apa. Terima kasih ya, sudah minjemin bukunya. Terima kasih sekali." "Ya sama-sama Dra. Tapi jangan lupa kalau selesai balikin ya Dra." "Siap mas." "Iya, kira-kira bisnya datangnya lama apa tidak ya mas? Sini sudah kayaknya sepi." "Oh, bentar lagi datang Dra. Sabar, biasanya 1 jam sekali bis Puspa Indah itu lewat sini." "Oh, ya sudah mas. Oke, siap. Hati-hati Indra, tak tinggal dulu ya," jawab temannya sambil berlalu meninggalkan Indra berdiri sendirian di tepi jalan raya. Indra berdiri sendirian melihat kendaraan lalu lalang dari utara ke selatan, dengan tetap memantau pergerakan sosok bis yang melegenda dari arah utara. Lama menunggu ia membakar rokok sambil membunuh waktu yang lewat. Tapi matanya tetap memperhatikan kendaraan yang bergerak dari utara. Waktu terus berjalan sampai jam tangan Indra menunjukkan jam 19:10 waktu Indonesia Barat. Ini berarti sudah menginjak waktu malam. Wajahnya semakin gelisah dan takut karena sudah 1 jam bis jurusan Malang ini belum datang. Saat itu ia takut malam itu ia tidak bisa balik ke Malang. Berkali-kali ia melihat jarum jam yang ikut melingkar di tangan kanannya, hingga jam menunjukkan pukul 19:30 tepat. Ia kemudian benar-benar melihat ada sosok bis Puspa Indah yang berjalan dari utara mendekati dirinya. Refleks tangan kirinya melambai. Wajah sumringah memandang bis yang sudah berada di depannya. Seketika itu juga mulut Indra ini berteriak, Pak, berhenti pak, berhenti, stop pak." Cit. Bis pun mengerim. Pak sopir bis yang melihat pergerakan Indra ini mulai memperlambat laju kendaraan. Dan bis itu melipir ke arah kiri, hingga bis itu benar-benar berhenti di pinggir jalan. Indra yang senang bukan kepalang berlari menuju bis ini. Dengan perasaan bahagia, ia langsung naik ke dalam bis. Waktu sudah di atas bis, Indra berhenti sejenak di belakang sopir. Sedangkan untuk bisnya sendiri langsung tancap gas kembali di jalan raya.
Setelah bis berjalan, Indra tetap berdiri mematung di belakang sopir bis. Dengan berdiri dan matanya penuh selidik untuk memeriksa sejenak tempat duduk yang kosong. Tapi waktu itu perasaan Indra mengenai isi bis ini ada yang aneh. Karena dari pengamatannya, para penumpang bis ini semuanya menatap kosong ke depan dan berwajah pucat. Para penumpang itu semuanya seperti bukanlah manusia pada umumnya. Mereka mempunyai raut muka yang sangat asing. Sebagian penumpang itu berwajah kearab-araban dan berwajah Cina. Begitu juga dengan pakaian yang mereka kenakan. Tidak seperti di zamannya, di akhir tahun 90-an itu, lebih lama lagi. Aroma wewangian daun Kamboja di dalam bis semakin kuat tercium. Hati Indra semakin takut dan kalut. Rasanya, seketika itu juga ia ingin lari dan turun dari bis yang mengerikan ini. Tapi bis ini semakin lama berjalan, semakin memacu kecepatannya. Lama ia mematung, menahan nafas antara percaya dan tidak percaya yang ia hadapi saat itu. Kakinya mulai bergerak mundur. Indra berpikir nekat mau keluar dari bis dengan paksa. Mungkin dalam pikirannya mau loncat saja dari bis, karena dia sudah merasa aneh dan takut. Tapi baru saja langkahnya bergeser satu langkah, tiba-tiba ada yang memanggil dari kursi belakang bis. Mas, 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 kesini mas, masih kosong satu. Teriak gadis dengan tangan melambai ke arah Indra. Spontan Indra yang melihat permintaan gadis berkerudung merah itu langsung berjalan menyusuri manusia-manusia aneh di kanan kirinya. Antara perasaan takut dan senang yang ia jalani saat itu. Sampai di area belakang, dia langsung menghampiri gadis itu. Dan tak berpikir panjang lagi, Indra langsung ikut duduk berdua dengan gadis yang berbaju muslimah itu. Saat Indra duduk, gadis itu terlihat salah tingkah dan senyum-senyum melihat sosok Indra yang duduk di sampingnya. Indra dengan tenang memposisikan duduknya dan memangku tas ransel di atas pahanya. Perasaan takut mulai ditepisnya. Lama-kelamaan, perasaan ketakutan ini mulai hilang. Dan perasaan itu kini berubah menjadi lebih tenang, karena ada gadis yang seumuran dengannya duduk di sampingnya, dengan penampilan yang ada di zamannya. Beberapa menit kemudian, sosok gadis berkerudung itu juga memandangi Indra tanpa rasa sungkan lagi. Mas, mau kemana? Tanya gadis itu dengan malu-malu sambil menatap wajah Indra. Mau ke Malang, Mbak. Mbaknya sendiri mau kemana kok sendirian? Jawab Indra dengan salah tingkah juga. Ya sama mas, saya juga mau ke Malang. Kenalin, namaku Aisyah mas. Katanya sambil menyodorkan tangan dan melempar senyum cantiknya. Oh iya mbak, namaku Indra. Makasih ya mbak, sudah dikasih tempat duduk. Jawab Indra dengan menggapai tangan lembut Aisyah. Sama-sama mas. Ya sudah sepantasnya itu saling tolong menolong. Terima kasih ya mbak kalau begitu. Ngomong-ngomong, Mas Indra ke Malang mau kerja apa mau kuliah? Saya kuliah mbak. Saya masih semester 7. Mbaknya dari mana kok sendirian? Saya dari rumah mas. Loh, memang rumahnya di mana mbak? Rumah saya aslinya Madiun. Ngomong-ngomong, kalau begitu kita juga sama mas. Saya juga masih kuliah. Saya ini juga semester 7. Lah, Mas Indra sendiri dari mana? Saya ini dari rumah teman habis pinjam buku mbak. Asli saya Sidoarjo. Iya mas, kok bisa kebetulan ya? Memang masnya kuliah di mana?
Saya kuliah di Universitas Negeri, Mbak. Kalau Mbak Aisyah? Kalau saya di Universitas swasta, Mas. Oh, di Universitas swasta. Terus tinggalnya sekarang daerah mana, Mbak? Kalau boleh tahu. Saya di Malang ngekos, Mas. Di Jalan Surabaya. Kalau Mas Indra? Wah, deket dong. Saya ini ngekos di Jalan Jombang. Iya, Mas. Kok bisa ya? Kok bisa kebetulan? Hehehe. Pembicaraan mereka terus berlangsung dengan canda dan tawa. Indra sendiri sudah tak mempedulikan langsung kondisi sekitarnya. Rasa takut di awal naik bis seketika lenyap. Kini yang ada, Indra hanya fokus bicara dengan Aisyah karena obrolan mereka sama-sama sudah klop, sudah connect. Kondisi Indra sendiri saat itu juga masih sendiri alias jomblo akut. Dan ia sempat terlintas dalam benaknya malam itu, sosok Aisyah ini sangat cocok dan full sefrekuensi dengannya. Begitu juga dengan Aisyah. Ia sangat merespon terhadap Indra, juga sangat mengharapkan perkenalan itu berlanjut setibanya di Malang. Ketika mereka bicara panjang lebar, sepertinya kedua insan ini sudah lama saling mengenal. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan janjian untuk bertemu kembali beberapa hari ke depan. Saat itu juga Aisyah memberikan alamat kosnya kepada Indra. Begitu juga dengan Indra. Lama perjalanan, sampai tak terasa, akhirnya bis yang mereka tumpangi sampai di terminal Landung Sari. Indra otomatis bersiap dan mau keluar terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, ia berpamitan dan berjabat tangan dulu dengan Aisyah. Setelah bis berhenti di tengah terminal, ia dengan cepat keluar dari bis dan langsung berdiri di pinggir jalan. Indra yang masih berdiri di pinggir jalan, sibuk melihat jam tangannya. Dan saat itu juga, ia merasa ada yang aneh dengan jarum jam yang ada di tangannya. Seingatnya, waktu ia naik bis dari kota asal, jam ini masih menunjukkan pukul 19:30 malam atau setengah 8 malam. Tapi saat itu yang ia lihat sekarang, ketika sudah sampai di terminal Malang, ia pun melihat jam lagi dan menunjukkan pukul 19:35 persis. Hal itu sangat mustahil terjadi pada dirinya. Dilihat jamnya ini, apakah jamnya ini mati? Ternyata jamnya hidup. Detikannya itu berjalan. Hal itu sangat mustahil terjadi pada dirinya. Sebab perjalanan dari kota temannya ini, dari kota Pasuruan, biasanya menghabiskan waktu kurang lebih ini 3 jam. Dan yang ia alami saat itu perjalanannya hanya 5 menit. Dengan perasaan dan pikiran tidak percaya, kini ia melihat sekeliling. Tapi aneh sekali. Aneh tapi nyata. Yang ia lihat bukan terminal lagi, melainkan jalanan trotoar pinggir jalan raya. Padahal perasaannya tadi, ia yakin sudah turun di terminal Landung Sari. Indra yang panik dan takut mulai berjalan dengan cepat untuk melihat jam tangannya kembali. Berulang kali ia melihat jam. Ternyata jam ini masih tetap di angka 19:35. Beberapa meter ia berlari kecil. Ia mulai sadar bahwa dia turun di pemakaman Cina di daerah Beji. Memang lokasi itu masih agak jauh dari terminal. Merasa semakin takut, Indra pun berlari sambil mencari angkot yang lewat di jalanan untuk menuju terminal. Sesampainya di terminal Landung Sari, Indra benar-benar melihat bahwa jam di terminal dan di tangannya saat itu sama-sama masih menunjukkan pukul 19:50. Betapa kaget dan tak percayanya kejadian yang ia alami barusan. Ternyata yang ia alami adalah benar-benar nyata. Dan sesekali ia mencubit pipinya
untuk memastikan bahwa ia tidak mimpi. Tak mau pikir panjang lagi, seketika itu juga ia langsung mencari angkot lagi menuju kosnya di Jalan Jombang. Sampai di kosan, malam itu Indra pun mulai kepikiran. Otaknya sudah melayang tak tentu arah, memikirkan tentang sosok Aisyah dengan berbagai keganjilannya. Padahal sebelumnya juga ia yang sudah berjanji akan menemui di kosannya beberapa hari ke depan dan berharap banyak pada sosok gadis cantik ini untuk menjadikan pacarnya. Akhirnya sampai jam 2 pagi, Indra baru bisa memejamkan matanya yang sudah lelah. Singkat cerita, pagi menjelang, Indra kembali disibukkan dengan skripsinya dan lupa sementara kejadian tadi malam. Pagi itu, ia langsung tancap gas ke rumah temannya untuk mengerjakan skripsi. Dan malam hari, sekitar jam 8 malam, ia baru kembali ke kosan untuk istirahat. Saat asyik membaca buku, Indra dikagetkan ada suara seseorang dari depan kosnya. Mas, ada temennya tuh yang nyari di depan, teriak penjaga kos dari depan. Siapa, Pak? Jawab Indra sambil bangkit dan berjalan ke depan. Pak penjaga pun tidak menjawab dan hanya menunjukkan di mana tamunya Indra itu. Sampai di depan gerbang kos, sang penjaga kembali masuk ke dalam rumah. Ia hanya menggeleng, tidak kenal dengan sosok yang mencarinya. Indra langsung menuju pintu di depannya. Dan saat itu ia melihat sosok Aisyah sudah berdiri sambil tersenyum memandang Indra yang berjalan mendekatinya. Loh, Is, kok malam-malam kamu kesini sendirian? Tanya si Indra. Hehehe, iya mas, iseng mampir saja sih. Kebetulan lewat, jalannya searah dari rumah temen. Oh, begitu. Ayo, mari masuk dulu Is. Kamu di kamar tinggal sama siapa mas? Oh, saya sendirian Is. Memang kenapa? Enggak, ya udah, cuma nanya doang. Yuk masuk dulu. Oh iya nih, aku tadi bawa makanan. Dimakan berdua enak kali ya. Hehehe. Wah, boleh tuh Is, kata Indra. Mereka berdua berjalan masuk ke kamar Indra. Sampai di dalam kamar, pintunya tetap Indra buka. Karena untuk menghindari gunjingan-gunjingan yang jelek atau kecurigaan penjaga kos. Indra sendiri langsung menyuguhkan makanan ringan dan minuman seadanya. Malam itu mereka kembali berbincang. Tapi Indra ini seperti terhipnotis. Selama pembicaraan, ia tidak bertanya tentang berbagai keganjilan kemarin malam. Sampai tak terasa, waktu menunjukkan jam 10. Seketika Aisyah pamit untuk pulang kembali ke kosnya. Begitulah kehidupan asmara mereka berlangsung selama 6 hari berturut-turut. Aisyah tetap datang di jam 9 malam dan pulang jam 10 malam. Indra saat itu masih tergolong cupu. Ia tak menaruh curiga sama sekali kepada kebiasaan Aisyah. Kebiasaan yang selalu berkunjung di malam hari. Selain itu, Indra masih fokus untuk menyelesaikan skripsinya. Dan setiap kali Aisyah mampir, pasti ia membawa makanan ringan dan kata-kata jokes-jokes humornya yang baru. Di malam ketujuh, waktu mereka kembali berada berdua di kamar kos Indra, seperti biasa, mereka menikmati makanan ringan dan bercanda. Di tengah-tengah obrolan itu, Indra memulai obrolan dengan kata yang menjurus ke arah serius. Is, maaf, aku lancang. Sebenarnya dari awal kita ketemu, aku suka sama kamu. Aku hanya izin mengungkapkan saja. Jika kamu tidak suka, aku mohon maaf ya. Ucap Indra tegas dalam hening sambil menatap mata Aisyah. Iya mas, kamu gak lancang kok. Aku sendiri sebenarnya juga suka sama kamu. Jawab Aisyah sambil menunduk tersipu malu.
Jadi, iya mas, aku terima. Kita pacaran, jawabnya lirih. Seketika itu Indra memberikan sebuah bungkusan kecil yang sudah disiapkan 2 hari lalu. Aisyah sendiri menerima bungkusan kain merah kecil itu dan langsung memasukkan ke dalam tasnya. Tapi sayang, malam itu waktu sudah menunjukkan jam 10. Spontan Aisyah pamit. Mas, aku pamit balik ke kos dulu ya. Terima kasih kadonya. Kadonya dibuka di kos saja ya. Dan besok pagi aku ke kos kamu ya, boleh? Ya boleh mas. Tapi beneran, mau ke kosan saya. Aku tunggu ya mas. Awas kalau nggak datang, kata Aisyah. Oke, siap non, aku janji. Malam itu Aisyah kembali ke kosan. Tapi pikiran Indra malam itu sudah bahagia, kejang-kejang tak beraturan. Setelah mengantar Aisyah, Indra berjalan kembali ke kamar kos, bernyanyi sekeras-kerasnya, dan selalu tersenyum-senyum sendiri, mengingat sudah mendapatkan gadis impiannya. Ya, seperti orang gila lah, namanya juga baru jadian. Malam itu Indra memang tak bisa tidur, untuk bisa segera bertemu Aisyah. Ia berencana pagi akhir pekan itu mengajak doi untuk jalan-jalan. Esok harinya sekitar jam 7, Indra yang sudah penasaran akan sosok Aisyah tiap malam menemani dirinya sudah tak terbendung lagi. Selesai berdandan dan sudah berpenampilan rapi dengan hati yang berbunga-bunga, Indra pergi menuju jalan Surabaya. Ia berjalan sendiri pelan-pelan, melihat nomor rumah satu persatu yang sesuai dengan catatan pemberian Aisyah seminggu yang lalu. Lama ia berjalan, sampai akhirnya Indra menemukan kos yang dimaksud. Seketika Indra yang sudah merasa senang, langsung berhenti dan melempar sapa sopannya dari luar pagar kos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab sosok ibu setengah baya, berjalan menghampiri Indra yang berdiri di depan pagar. Ada apa ya mas? Nyari siapa? Maaf, ada perlu sedikit bu. Apa ini benar kosnya Aisyah? Aisyah mas? Aisyah siapa? Tanya ibu kos. Indra langsung menjawab, Aisyah bu, orangnya asalnya dari Madiun. Hah? Aisyah dari Madiun itu ya mas? Ini masnya siapa namanya? Ya bu, saya Indra. Oh, mas Indra. Bener mas, ini memang kosnya Mbak Aisyah yang dari Madiun. Sudah sini, masuk dulu, sini mas. Iya bu, terima kasih. Tapi Aisyahnya ada apa tidak bu? Pemilik kos ini hanya diam dan berjalan tanpa menjawab. Indra pun tetap berjalan mengikuti ibu kos ini. Sampai mereka berdua duduk di teras rumahnya ibu kos. Indra dengan mata penuh selidik memandangi raut wajah ibu ini karena ia curiga. Sosok ibu kos ini seperti menyembunyikan sesuatu. Sebab ia tak langsung memanggilkan anak kosnya, malah ngajak berduaan, ngajak ngobrol. Dirasa keadaan sudah cukup tenang, ibu kos ini mengawali pembicaraan kembali. Sebelumnya saya mohon maaf Mas Indra. Iya, memang kenapa ya bu? Memang benar, Mbak Aisyah itu kosnya di sini. Tapi itu 7 tahun yang lalu, kata ibu kos. Hah? Maksudnya gimana bu? Saya nggak ngerti. Mbak Aisyah yang Mas Indra maksud itu sebenarnya sudah meninggal, sudah mati. Dek! Hati dan pikiran Indra seketika hancur. Ia masih tak percaya apa yang baru saja dikatakan oleh ibu kos itu. Suasana menjadi hening, diam sejenak. Sambil mengumpulkan kekuatan, Indra mulai bertanya kembali. Kok bisa bu? Saya nggak percaya bu. Jangan bohong bu. Tadi malam saya ketemu kok dan kami jadian bu. Bener mas.
meninggalnya Mbak Aisyah dulu karena kecelakaan di daerah Beji, tepatnya di samping makam Cina itu. Ah, ibu ini bohong. Gak percaya, Bu. Ibu ini menghalang-halangi saya ketemu dengan Aisyah kan? Sergah Indra yang tak menerima kenyataan. Ibu kos spontan pergi dari teras, dan beberapa menit kemudian ia kembali. Lalu sang ibu kos menyodorkan foto Aisyah yang sudah kusam. Ini kan Mas, Mbak Aisyahnya. Lah iya ini Bu, benar Bu, ini pacar saya, jawab Indra terbata-bata dengan sesak di dada. Kemudian Indra menekuk mukanya dan terus memandangi foto hitam putih itu. Lama memandangi foto kekasihnya. Akhirnya dengan kenyataan pahit, ia pun menerima. Dan Indra pamit untuk kembali ke kos dan meminta maaf kepada ibu kos yang tak lain bernama Bu Salma itu. Dia adalah ibu kosnya Aisyah 7 tahun yang lalu. Demikian kisah singkat ini. Maaf kalau ada salah kata dari kami. Kabar horor.